Kali ini kita akan belajar membuat function block diagram yang merupakan salah satu instruction pada PLC Omron. Sebetulnya function block diagram itu sudah ada pada PLC Omron seperti yang biasa kita lakukan pada instruction atau function instruction save, keep, terus set and reset. Itu sebetulnya merupakan function block diagram. Function block diagram kali ini adalah function block diagram yang kita buat sendiri atau kita bangun sendiri sesuai dengan kebutuhan. Untuk apa function block diagram? FBD itu digunakan untuk perintah atau program yang sering dipanggil atau di call, sehingga ketika kita akan menggunakan lagi kita tidak perlu lagi membuat ladder diagramnya, tapi kita cukup memanggil function block diagramnya. Bagaimana cara membuat pada PLC Omron atau pada CX Programmer? Yang perlu kita ketahui adalah function block diagram atau FBD hanya terdapat pada beberapa type atau beberapa jenis PLC Omron. Sehingga ketika kita akan membuatnya, kita harus tentukan dulu PLC mana yang akan kita gunakan. PLC yang dapat digunakan atau mempunyai fungsi function block diagram atau FBD adalah untuk tipe CJ, tipe H, tipe L. Tipe CP1E yang biasa kita gunakan tidak mempunyai fungsi ini karena pada dasarnya CP1E itu adalah merupakan tipe PLC yang ekonomis, sehingga area memorinya tidak mencukupi atau lebih sedikit. Jadi kita bisa pilih menggunakan tipe H, L, S atau CJ. Ya, CPM apalagi tidak bisa kita gunakan. Contohnya kita akan gunakan pada CP1L. Yang kita punya itu tipe L. Oke. Kita lihat di bagian new project sini, kita lihat sini sudah muncul function block diagram. Tetapi kalau kita menggunakan atau klik CP1E, maka tidak ada fungsi function block di sebelah sini. Jadi kita lihat, sekarang kita akan coba membuat function block. Misalnya pada fungsi keep. Fungsi keep itu sebetulnya fungsi latch atau fungsi prakontrol yang kita kenal. Itu kita bisa gunakan di sini function block. Gimana caranya? Kita gunakan klik function block. Nah, insert function block. Di isi dari function block kita bisa gunakan ladder atau structure text. Structure text itu adalah program yang menggunakan bahasa C, pendekatan bahasa C, if, then gitu ya. Tapi karena kita biasa menggunakan ladder, kita gunakan ladder. Atau kita bisa panggil dari file yang sudah pernah kita buat. Misalnya kita pernah buat kita pernah buat ladder pada satu file latch, itu bisa kita panggil. Tapi kita harus tahu bagaimana cara membuat sebuah function block dari awal ya, dari ladder. Biar karena kita biasa menggunakan ladder, kita klik ladder dulu. Nah, name kita gunakan misalnya di sini latch. Nah, siapa yang buat? Yang buat Verga. Tulis, artinya function block yang kita buat itu merupakan atau didesain oleh kita. Revisi ke 0.
sudah ada kan di sini. Kita akan buat sebuah function block yang namanya latch gitu ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan declare. Kita akan melakukan kita dua kali function. Kita lihat di sini ada terbuka jendela untuk mendeklarasikan function block yang kita buat gitu ya. Nah, di sini insert variable. Nah, jadi ada yang namanya insert variable, terdiri dari beberapa variabel input, output, in, out, dan eksternal. Sekarang kita deklarasikan dulu input yang kita gunakan apa aja. Di sini ada enable bool, artinya data yang kita berikan data boolean. Terus intervalnya false or true nantinya. Nah, sini kita deklarasikan dulu variabel apa yang akan digunakan pada input gitu ya. Insert variable above atau below. Kalau above di atas, below sebetulnya tidak apa-apa, tapi kita biasakan kita membuat dalam bentuk yang struktur. Kita buat below. Nah, namanya apa? Nah, biasanya kalau latch itu kan kita ada stop, start, dan out kan. Nah, untuk input pada latch kita gunakan dua buah input, yaitu start. Oke. Nah, udah ada di sini start. Terus apa lagi? Stop misalnya. Insert variable lagi below stop. Oke. Kita sudah deklarasikan dua buah input pada function block latch. Sekarang outputnya. Output sama eno itu artinya enable output, atau sistem operasional yang akan membuat sistem output akan bekerja. Jadi enable harus selalu di-enablekan, harus selalu dalam posisi on. Enable output, jenis datanya boolean karena data digital, yes or no. Nah, kita insert variable. Nah, variabelnya kita sebut apa? Variable output kita sebut out aja ya, apa ya, out, samakan saja. Oke. Nah, jadi kita sudah punya input, variable input, start, stop, dan variable output. Oke, kita sudah punya variabelnya, maka kita buat di sini laddernya, sama seperti ketika kita membuat ladder pada CX programmer yang lainnya. Nah, ini kalau biasanya kita menggunakan alamat address pada function block diagram, kita memberikan alamat bukan 000, 0.00 dan seterusnya, tapi kita menggunakan variable yang sudah dideklarasikan. Kita bisa cari di sini start. Nah, udah ada nih start. Oke. Apalagi stop. Tinggal cari di sini karena kita sudah deklarasikan tadi stop. Oke. Output. Tadi ada out ya. Nah, kita tidak perlu lagi ketik karena kita sudah perkenalkan pada function block ini beberapa variabelnya.
Oke. Kita sudah membuat ini dalam function block latch. Nah, sekarang kita masukkan dalam program yang akan kita buat. Kita biasakan menggunakan section ya untuk mempermudah pemeriksaan. Jadi pada dalam satu section itu biasanya kita menggunakan program itu dalam menjadi beberapa rang gitu. Kalau masih rang masih puluhan tidak masalah, tapi kalau ketika kita membuat program yang sudah menggunakan begitu banyak I/O, sehingga sectionnya perlu kita bagi-bagi. Sehingga ketika ada kesalahan, kita hanya lihat di sectionnya aja, nggak perlu kita melihat rang bolak-balik gitu ya. Kita coba di section 1. Nah, kita coba di section 1. Misalnya kita buat kontak. Kita akan menyalakan on ya, on. Nah, function blocknya kita panggil. Biasanya kita gunakan function block ini, new PLC instruction dan new function block call. Nah, biasanya kita ambil di sini kan. Sekarang kita menggunakan new function block call, kita panggil function block call, kita panggil function block yang sudah kita buat tadi. Tuh udah ada namanya latch. Ini kosongin aja. Latch kita panggil. L1 deh. Oke. Boleh katanya. Start 1. Enggak. Karena sudah muncul function block yang kita buat. Nah, kan di sini yang tadi inputnya di sini namanya input start stop, datanya jenisnya boolean. Ini adalah enable-nya, yaitu enable adalah yang membuat function block ini beroperasi. Di sini ada autornya, pembuatnya, nama function block ini nama sistemnya, dan ini adalah outputnya, enable output dan outnya ya. Gimana cara kita memberikan? Nah, di sini alamat atau address kita gunakan untuk. Nah, kalau tadi kita punya variabel, sekarang sudah masuk ke dalam program, tidak lagi variabel tapi namanya parameter. Kita taruh parameter di sini. Nah, parameter ini isinya adalah address. Kita mau memfungsikan ini dengan sebuah push button di alamat, atau kita akan menyimpan di sini inputnya start itu di 00. Oke. Ini stop di mana? 1 ya. Outnya di sini. Ya, outnya. Kita menggunakan ini untuk apa namanya, ke output lampu misalnya. Nanti kita lihat lagi bagaimana caranya. Kita coba. Artinya function block sudah bekerja. On, off. Itu ya. Belum kelihatan outnya ya. Kita buat di sini.
outputnya. Kita buat ini aja. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Karena ini ada dalam posisi NO. Jadi ini harus dalam posisi oke. Nah, ini posisinya NO kan? Sehingga ini harus dalam posisinya reset. Berarti nanti outputnya harus NC kan. Nah ini baru nyala. Oke, berarti ini nggak usah nih, nggak usah. Lihat, yes. Ini kan harus dalam posisi NC, berarti kita set on. Nyala dia off. Nah dia masih latch kan, on. Ini kita off. Nah dia mati lagi gitu ya. Nah ini udah dalam satu latch. Nah ini bisa kita panggil lagi, misalnya kita panggil lagi di section 2. Kita panggil di section 2. Insert section 2. Kita panggil lagi. Yang mesti diperhatikan adalah jika kita akan membuat misalnya berurutan, kita akan membuat program berurutan, kita akan panggil lagi latch-nya pada bolong berurutan. Kita tidak bisa membuat di section 1 ini misalnya output di sini menjadi input pada function block, karena function block itu harus dalam posisi enable-nya itu enable-nya harus dalam posisi dapat power gitu. Jadi dia akan beroperasi jika dia enable-nya mendapatkan power, tidak tergantung dari program yang lainnya. Dia nggak bisa bekerja. Kalau misalnya ketika kita akan membuat yang berurutan, maka berurutannya jangan di function blocknya, tetapi kita buat berurutannya pada outputnya gitu ya. Nanti bisa kalian coba. Ini kita kasih on dulu. Oke, panggil lagi call. Nah, kita call tadi kita sebut latch 1 ya.
kita sebut latch 2, latch 2. Oke, nah kita panggil lagi. Nah, startnya kita buat yang berbeda, misalnya startnya di tadi 01, kita buat 2. Oke, stopnya kita mau buat, oh sorry salah. Salah. Nah, kita buat lagi parameter ya, parameternya di 2. Oke, stopnya kita mau buat di alamat yang sama, misalnya tadi di 1. Oke, enable di tadi 100.01. Oke, nah ini udah nyala. Gimana supaya berurutan? Berurutannya jangan buat di function blocknya gitu, tapi kita lihat dulu. Nah ini ya, sudah kita panggil lagi. Nah, kita buat set on. Oke, on, off. Udah nyala. Kita lihat di section 1. Ini udah nyala juga. On, off. Nah ya, kita matikan off. Apa yang terjadi di section 2? Dia mati juga ya. Nah, jika kita berurutan jangan di sini sekali lagi, tapi kita buat di program, kita rekayasa outputnya di programnya sini ya, jangan di function blocknya, karena dia harus dalam posisi enable-nya harus selalu bekerja, tidak tergantung dari power supply yang lainnya itu ya. Jadi itu cara membuat function block diagram. Yang menjadi tugas kalian adalah bagaimana sekarang membuat si latch ini berurutan gitu. Function block ini digunakan untuk yang fungsi-fungsi yang sering dipanggil, contohnya latch. Kedua contohnya misalnya bintang segitiga atau forward reverse gitu. Kalau biasanya kita buat forward reverse berkali-kali, maka kita cukup membuat dalam satu function block. Misalnya seperti pada crane itu ada forward reverse, maju mundur, atas bawah. Itu kan sering dipanggil karena kan sebetulnya atas bawah juga sebetulnya latch. Atau mungkin pada start bintang segitiga gitu. Beberapa kasus kita harus buat bintang segitiga forward, bintang segitiga reverse. Berarti yang kita buat function block diagramnya adalah bintang segitiganya. Oke, itu tentang function block diagram.